Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah lama tidak berjumpa dengan saya, Bu Syabrina, di next chapter of tata kelola atau good corporate governance. Nah, kalau sebelumnya kita bicara tentang tugas dan tanggung jawab anggota dewan, sekarang kita akan bahas salah satu dari anggota dewan yang kita pilih, saya pilih, yaitu audit commits atau komite audit. Nah, pasti sudah tahu kan, komite audit tidak hanya ada di Indonesia, tapi ada di berbagai negara. Nah, penerapan komite audit di berbagai negara itu seperti apa? Kita ambil 3 negara utama, 3 negara besar yang penerapan GCG-nya lumayan bagus ya. Di antaranya yang pertama adalah komite audit di United States atau di Amerika. Kemudian yang kedua, penerapan komite audit di UK atau United Kingdom, England. Kemudian yang ketiga adalah penerapan komite audit di Kanada. Dan yang terakhir pastinya di Indonesia. Oke. Sekarang kita mulai aja corporate governance yang di United States atau di Amerika seperti apa. Aturan-aturan yang mendasari sejarah munculnya komite audit di sana, di berbagai negara. Jadi kalau di Amerika sendiri, dasar dari adanya komite audit itu di tahun 1940. Jadi tahun 1940 itu peraturan dari Securities Exchange Commissions atau SEC mengatur bahwa setiap perusahaan publik yang menjual sahamnya ke publik di sana itu harus memiliki suatu komite audit, utamanya dari pihak eksternal perusahaan ya, bukan dari internal. Karena begitu pentingnya komite audit di sana di Amerika, jadi sehingga eksistensi atau keberadaan si komite audit ini berpengaruh baik bukan hanya dari untuk internal perusahaan, bahkan juga dari eksternal, utamanya dengan peningkatan harga saham untuk perusahaan-perusahaan yang mereka punya komite audit gitu. Jadi harga sahamnya naik, menunjukkan bahwa publik itu menaruh kepercayaan lebih besar bagi perusahaan-perusahaan yang adanya eksistensi dari si komite audit tersebut, seperti itu. Apalagi komite audit ini juga yang bukan hanya adanya suatu komite audit ini adalah untuk memenuhi persyaratan pasar ya, required by the market. Jadi karena memang ada permintaan pasar, bukan hanya sekedar untuk mengikuti peraturan atau required by the law. Jadi lebih fleksibel dan lebih real. Tujuan adanya si komite audit ini pastinya yang seperti yang saya bilang tadi ya, meningkatkan kepercayaan publik atau masyarakat terhadap akuntabilitas, auditing, dan pengendalian internal dari perusahaan tersebut yang pastinya lebih appropriate atau lebih kredibel, lebih optimal. Dan menurut Statements of Auditing Standards atau SAS nomor 60 dan 61, penerapan eksistensi komite audit di perusahaan itu di Amerika bisa juga untuk meningkatkan efektivitas komunikasi antara komite audit dengan anggota-anggota dewan lain, utamanya terhadap eksternal auditor itu sendiri. Karena komunikasi tersebut antara si komite audit dengan auditor eksternal terkait dengan banyak hal ya. Biasanya diskusi tentang adanya suatu kelemahan pengendalian internal di beberapa area. Kemudian adanya keterbatasan audit limitations, ketidaksepakatan dengan pihak manajemen di bagian-bagian tertentu, dan
ketidak konsistenan kebijakan akuntansi yang ada. Kemudian jika itu sudah dikomunikasikan, yang akan diteruskan kepada pihak manajemen atau dewan komisaris. Tidak hanya itu, di tahun 1998 pun The Levitt Initiative juga menjelaskan pentingnya keberadaan audit committee ini di Amerika. Selain untuk seperti yang saya sebutkan tadi, komunikasi, juga untuk meningkatkan kepercayaan publik. Selain itu juga membuat perusahaan itu menjadi lebih memiliki kualitas yang baik, high quality pertama, kemudian bisa juga mempertahankan komitmennya, memiliki komitmen yang bagus untuk mencapai visi misi tujuan strategi perusahaan, visi misi tujuan perusahaan, dan juga lebih independen dan pastinya bisa memenuhi kepentingan publik. Kemudian di tahun berikutnya di 1999 The Blue Ribbon Committee mengimprovisasi aturan baru terkait audit committee. Oke, itu tadi penerapan komite audit di Amerika Serikat. Kemudian kita masuk eksistensi komite audit di UK ya, di United Kingdom. Dasarnya apa sih? Penerapannya seperti apa? Nah, jadi kalau di United Kingdom sendiri, di Britania Raya ya, Inggris, itu komite audit ada sejak abad ke-19 atau 1900-an. Anggota dari komite audit di UK biasanya terdiri dari pemegang saham atau stakeholders yang memiliki keahlian accounting, auditing, seperti itu. Memiliki pemahaman penuh terhadap bidang akuntansi dan audit. Selain itu, keberadaan komite audit di UK sendiri juga sama seperti di US tadi, memediasi komunikasi yang baik antara si komite audit dengan anggota dewan lainnya. Kalau lebih spesifik lagi ya, untuk memediasi hubungan komunikasi antara seperti chapter kita sebelumnya, owner, manajemen, dan juga pihak eksternal. Gitu, seperti itu. Di tahun 1982, 1982, itu the promotion of non-executive directors mengembangkan suatu kode of practice, kode etik untuk si komite audit. 1987 ya, 5 tahun berikutnya itu menjelaskan bahwa pentingnya komite audit itu adalah untuk konsultasi dengan konsultasi terkait akuntansi, audit, dan internal control, pengendalian internal. Kemudian ada penunjukan dan pemecatan auditor eksternal, menyetujui rencana audit, dan menelaah laporan tahunan yang akan diterbitkan. Jadi itu tadi eksistensi komite audit di UK. Keberadaan komite audit di Kanada. Di Kanada ini di tahun 1965, Canada Business Corporation of Acts, mereka yang mengatur tentang eksistensi komite audit atau pentingnya komite audit di perusahaan di Kanada. Canada Business Corporation Acts, peraturannya, maksudnya peraturan yang mendasari adanya komite audit, terutama itu untuk wilayah Ontario dan British Columbia. Pentingnya komite audit ya untuk menelaah itu tadi seperti di UK, menelaah, memahami, memeriksa apakah laporan tahunan tersebut sudah bisa dipublish, sudah layak atau belum. Untuk sejarahnya sendiri, di tahun 1988, seperti dua negara sebelumnya ya, tahun 1900-an,
Jadi kalau di Kanada 1988 si McDonald's Report, keluarlah McDonald's Report yang dikeluarkan oleh the Canadian Institute of Chartered Accountants yang mengharuskan adanya audit komit di perusahaan-perusahaan publik di Kanada. Walaupun di 10 tahun berikutnya ya, 1998 ada penggantinya, keluarlah di Adams Reports yang mengatur lebih lanjut tentang aturan komite audit tersebut. Untuk tujuannya kurang lebih sama, untuk komunikasi yang pertama untuk menelaah, memeriksa kelayakan laporan tahunan yang akan diterbitkan, dan juga untuk meningkatkan kualitas dari si perusahaan itu sendiri. Itulah ya tadi beberapa penerapan GCG, pentingnya komite audit dan aturan-aturan melandasi di luar negeri, di 3 negara. Nah, selanjutnya kita akan membahas pentingnya komite audit di Indonesia yang akan kita bahas di chapter selanjutnya. Jadi kalau di Indonesia dasarnya bisa dari Undang-Undang BUMN dan dari Komite Nasional Tata Kelola. Jadi stay tune buat next video. Bye bye. Selamat belajar.